Astagfirullahaladzim. Itu kan, iya itu kan tunangannya Pak Bayu. Aduh, gimana nih? Tapi menurut kamu aku mau hidup dan ngerawat orang cacat seperti kamu? Kamu nggak mau tahu ya, Bay? Aku nggak mau lagi tunangan sama orang kayak kamu. Aku mau batal tunangan sama kamu, Bay. Min, kamu kenapa jadi setega ini sama aku, Min? Tega kamu bilang. Kamu pikir aku nggak kaget kalau misal kamu pulang dalam keadaan kayak gini? Kamu pikir aku masih mau sama kamu? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di Pak Bayu pulangnya dadakan banget ya. Aduh, kaki ini lagi kesleo juga. Kalau misalkan dilihat orang kayak gini kan, aku nih kelihatan orang yang kayak cacat permanen. Padahal ini kan cuma alat bantu biar mempercepat aku untuk jalan. Misalkan aku nggak bawa tongkat kayak gini, wah jalan aku bisa kayak semut. Ada-ada aja. Pas ada kerjaan yang penting banget kayak gini, kemarin malah jatuh dari pohon mangga juga. Pak Bayu ini udah datang atau belum ya? Wah, aku harus keliling cari. Kalau misalkan aku keliling, yang ada malah Arif, wah, Mbak Putri kok ada di sini, Mbak? Iya, saya lagi jalan-jalan barusan. Oh, jalan-jalan. Iya, Kenapa, Mbak? kenapa? Oh, maksudnya kaki saya. Iya, iya. Biasanya nggak pakai tongkat kayak gini. Iya, kemarin ibunya Mas Bayu kan pengen mangga, Mbak. Jadi saya manjat gitu terus tergelincir jatuh ke bawah sampai ya kaki saya ampun. terkilir. Ya emang bisa sih jalan, tapi kalau nggak pakai tongkat lama, Mbak. Gitu. Gitu. Tapi ini nggak sampai kayak harus dioperasi atau diamputasi Enggak, kan? kan cuma terkilir aja, Mbak. Jadi ya mungkin 2 atau 3 hari lagi udah lancar kok jalannya. Ini cuma alat bantu aja kok, Mbak. Ini Pak Arif mau kemana? Udah tahu sakit kayak gini kenapa masih keluar Pak Arif? Gini, Mbak, soalnya Mas Bayu dadakan katanya mau balik ke kota ini. Jadi saya harus jemput di sini, Mbak. Oh, mau balik hari ini? Iya, benar. Makanya saya diperintahkan untuk jemput di sini seperti itu. Wah, pasti Bayu lagi seneng banget sekarang ya. Dia bakal pulang ke tempat di mana dia dibesarkan. Iya, kalau masalah itu saya kurang tahu, Mbak. Yang pastinya siapa sih yang nggak seneng untuk balik ke kota kelahiran, terus ketemu orang tua, terus ketemu sama teman-teman yang lain gitu. Jadi saya rasa Pak Bayu bisa seneng lah, Mbak, balik ke kota ini. Kabar Bayu gimana Pak Arif? Kabar Pak Bayu, kenapa Mbak nggak tanya langsung? Kenapa harus tanya saya? Saya kan cuma bisa bilang orang yang kerja di keluarga Pak Bayu, jadi saya nggak terlalu banyak tahu sih, Mbak. Saya nggak enak yang mau tanya sama Bayu, soalnya Bayu pas pergi keluar kota itu nggak ada kabar sama saya. Saya juga nggak pernah kontekan dan atau teleponan sama Bayu. Begitu pula sama saya, Mbak. Saya kan hanya pembantu orang yang kerja di keluarga Pak Bayu, jadi saya nggak terlalu tahu. Mungkin yang tahu persis ya ayah sama ibunya Pak Bayu. Jadi mohon maaf, saya nggak tahu apa kalau masalah seperti itu. Tapi selama ini sih orang tua Pak Bayu nggak pernah sedih atau apa. Jadi kan bisa diartikan kalau keadaan Pak Bayu itu baik-baik aja. Ya udah deh, kalau emang Bayu baik-baik aja, saya bersyukur. Bayu sekarang udah ada di mana? Kebetulan saya belum hubungi Pak Bayu sih, Mbak. Saya datang lebih awal, ya takutnya Pak Bayu nanti
nungguin saya kelamaan. Jadi Gitu. saya belum tahu nih Mbak. Nah, jadi saya nunggu di sini mau nyari muter-muter juga kayaknya gak sanggup ya Mbak. Pak Arif sendirian emang bisa nyetir mobil? Ah ya bisa kalau cuma nyetir mobil, nggak cuma jalannya agak kesusahan. Gitu. Ya udah kalau gitu saya mau lanjutin jalan-jalan lagi ya Pak Arif. Oh iya Mbak, silahkan. Ya udah deh. Saya mau tanya Bayu lagi, nggak enak sama Pak Arif takutnya. Emang mau tanya apa Mbak? Ya enggak, Ya, nanti mungkin saya tahu, saya bakal kasih tahu Mbaknya gitu. yang enggak nanti kalau Bayu emang udah sama Pak Arif bisa kabarin saya, tapi jangan bilang-bilang sama Bayu. Iya siap Mbak. Ya udah, kalau gitu saya duluan ya Pak. Iya. Win, sampai kapan aku seperti ini? Banyak. Ya, aku kan udah memberikan segalanya buat kamu. Tapi ketika aku mengutarakan perasaan aku sama kamu, kamu selalu mengalihkan pembicaraan, Win. Ya, aku disuruh jadi sopir kamu sudah aku lakuin. Hah? Kamu butuh uang, udah aku sediain. Tapi kayaknya aku cuma dipermainkan deh sama kamu. Fit, kamu jangan hitung-hitungin lagi cowok. Kalau misalnya kamu suka sama aku, harusnya ngelakuin apa aja sama aku tuh kamu seneng. Ya seneng, Apalagi sih sekarang? seneng sih seneng, Win. Tapi Ya kamu nggak usah hitung-hitungan gitu dong. Mentang-mentang kamu udah ngasih ini dan itu sama aku, ya itu nggak bisa disebut. Jadinya aku mikir 2 kali dong kalau misal mau jadiin kamu pacar aku. ya, tapi aku kan butuh kepastian, Win. Ya kamu sabar dong, Fit. Sampai kapan, Win? Itu ngeselin banget sih. Ya, aku merasa dipermainkan aja buat kamu, sama kamu, Win. Ya kalau misal kamu tuh emang suka sama aku, mau dipermainkan atau enggak, kamu tuh nggak peduli. Yang penting kamu tuh tiap hari bisa jalan sama aku. Ya kan, kalau misal aku tuh juga nggak perlu kamu, aku nggak bakalan minta temenin sama kamu juga, Fit. Banyak kok yang lain. Jalan sih, Menurut kamu jalan. gimana? Ya, mending yang aku... suka sama aku tuh bukan cuma kamu ya, meskipun aku ya kayak Ya, tapi aku pastikan ya, orang meskipun suka sama kamu, gak seroyal lakuin. Gak selalu on time seperti aku. ya makanya bagus dong, berarti aku bakal butuh kamu setiap hari. Jadi aku nggak perlu panggil yang lain. Emang kamu mau kalau misalnya aku panggil yang lain? Bagus buat kamu, buat aku gak bagus, Ih, Win. Udah deh, kamu jangan bikin aku pusing ya. Kamu tahu sendiri kan, kalau misalnya kamu bikin aku pusing, apa yang bakal terjadi? Emang apa? Ya aku gak bakalan hubungin kamu seminggu, 2 minggu, dan aku gak bakalan panggil-panggil kamu lagi, aku gak butuh kamu lagi. Ujung-ujungnya juga kamu yang nyariin kan? Ada deh. Ya, aku bisa ngertiin untuk saat ini. Tapi aku butuh kepastian secepat mungkin, Win. Ya kalau dalam 1 minggu ini aku gak dapat kepastian dari kamu, ya, aku gak jadi pacar kamu. Ya aku minta maaf, aku harus pergi. Ya, kamu jangan cari aku lagi. Ngancemnya gitu banget sih. Ya bukannya aku ngancem. Ya, emang ini perasaan aku, Win. Aku gak mau lah sebagai laki-laki cuma dimanfaatkan doang sama kamu. Jadi nih mau kemana? Hah? Kamu ngajak aku sini? Ya nggak ada, di sini aja. Jalan-jalan doang? Ya. Doang. Cari tempat duduk kayak apa gimana kayak? Hah? Astagfirullahaladzim. Itu kan tunangannya Pak Bayu. Dia sama siapa ya? Iya benar. Itu kan tunangannya Pak Bayu. Aduh, gimana nih? Aku cerita nggak ya sama Pak Bayu? Aku takut gara-gara cerita aku ntar Pak Bayu malah nyangka Mbak Windy pacaran sama cowok lain. Padahal aku kan belum tahu jelas. Tapi sih kayaknya mereka punya hubungan yang lebih dari teman deh. Tapi kalau misalkan gara-gara cerita aku dengan Pak Bayu sama Mbak Windy,
putus pertunangannya gimana? Akan serba salah kalau kayak gini. Aduh. Mending ya ntar aja deh kalau misalkan Pak Bayu tanya tentang tunangannya, mending aku katakan apa yang sebenarnya aku lihat barusan. Ya, daripada aku sembunyi-sembunyiin, ntar malah aku yang kena salah lagi. Mending aku balik ke mobil aja deh. Arif, malah bawa tongkat. Rif, kamu kenapa, Rif? Aduh, kemarin ada kecelakaan kecil Pak di rumah. Tuh ibunya Pak Bayu kemarin pengen mangga, jadi saya manjat terus jatuh ya Pak. Ya tapi ini cuma alat bantu aja kok Pak. Tapi masih bisa jalan kan meskipun tanpa ini? Kalau jalan bisa ya, tapi ya kayak semut. Ya, Jadi nggak apa-apa, nggak Rif. cepet gitu. Kalau aku tahu kamu lagi sakit, aku nggak bakalan minta jemput sama kamu, Rif. Ini tugas saya kok Pak. Lagian di rumah kan Bapak Bayu juga masih ada kerjaan, jadi dia merintahin saya untuk jemput Pak Bayu. Oh ya, Rif. Kabar Putri gimana, Rif? Nah, kabar Mbak Putri, barusan saya juga malah ketemu di sini kok Pak. Hah? Dia Ngapain tanyain, di sini? saya tanya kayak gitu, ya dia bilang cuma mau jalan-jalan kayak gitu, melepas penat gitu katanya. Soalnya aku udah lama banget nggak ada kontak sama dia semenjak aku pergi keluar kota. Terus tunangan aku gimana? Nah, kalau tunangan Pak Bayu sih, yang saya tahu sih, ya seperti itulah Pak. Tapi kayaknya dia itu agak sedikit berubah sih Pak. Yang dulunya itu sering main ke rumah, sekarang jarang banget, malah bisa dibilang jarang banget Pak. Nah, gitu ya, saya nggak tahu kenapa, jadi saya nggak terlalu banyak tanya juga. Saya kan juga hanya orang yang kerja di rumah Pak Bayu. Iya juga sih, Rif. Tapi aku feeling nggak enak sih sama tunangan aku itu. Kayaknya akhir-akhir ini dia kayaknya emang berubah, Rif. Sebenarnya sih ada yang mau saya laporin Pak, tapi saya ragu untuk bilang Pak, takutnya nanti Pak Bayu punya prasangka buruk gitu. Ya nggak apa-apa, ini perihal apa? Perihal tunangan aku. Iya Pak, sebenarnya tadi saya setelah ketemu Mbak Putri, saya ketemu sama tunangan Pak Bayu. Dia itu jalan sama cowok, tapi saya belum berani pastikan cowok itu siapa Pak. Ya takutnya saudaranya atau temennya. Terus terang ya, Rif, Jelas. sebenarnya aku udah feeling gak enak, Rif. Tapi ya bener apa kata kamu, mungkin dia itu saudaranya atau temennya. Cuman kalau saudaranya aku tahu semua, dan kalau temen cowoknya kayaknya dia nggak punya temen cowok. Tapi biar aku nggak salah paham, aku harus menggunakan cara, Rif. Biar aku tahu kesetiaan Windy ini sama aku gimana. Masalahnya kan kita udah lama banget gak ketemu semenjak aku di luar kota. Aku nggak tahu apa yang dia lakuin di belakang aku. Gimana kalau misalkan aku pinjam tongkat kamu, Rif? Ya aku mau bilang sama Windy kalau sekarang aku udah cacat. Kalau misalkan dia setia, otomatis dia bakalan ngobatin aku dong. Tapi kalau bener apa yang kamu bilang, dia bareng sama cowok dan kemudian dia itu malah mempermalukan aku, bahkan mau ninggalin aku, berarti fix dia itu nggak setia dan nggak sayang sama aku, Rif. Karena aku nggak mau menikah dengan orang yang salah. Aku tunangan sama Windy udah lama. Jangan sampai dua keluarga ini saling bermusuhan cuman gara-gara kesalahan yang ada di awal. Lebih baik, Rif, aku terus terang dan batal di awal daripada ketika udah menikah aku harus bercerai cuman gara-gara masalah kayak gini. Iya saya setuju sih Pak, kalau masalah itu lebih baik dipastikan dahulu sebelum nantinya malah udah nggak bisa diperbaiki lagi. Iya sih, Rif. Tapi menurut kamu gimana? Cara aku ini bakalan efektif atau enggak? Karena aku cuma pengen ngeliat kesetiaan dia. Kita nggak bakalan tahu sebelum kita nyoba Pak. Nah, saya sarankan untuk coba aja dulu. Kalau misalkan emang Mbak Windy itu wanita baik-baik, dia pasti bakalan nerima kekurangan dan kelebihan Pak. Iya sih. Terus aku sebentar lagi bakalan bawa tongkat ini. Dan
aku bakalan pura-pura cacat. Pasti dia responnya bakalan kaget banget, Rif. Karena selama ini dia tahunya kan aku baik-baik aja. Iya. Aku terakhir kontak sih udah 4 hari yang lalu. Dia udah gak bales chat aku sekitar udah 2 hari. Dan gak biasanya seperti itu. Dan pas banget ketika kamu bilang kayak gitu, aku juga kaget. Kayaknya sih ini pasti ada sesuatu, Rif. Iya sih Pak, mending diselidiki dulu aja. Ada ntar ya tambah ribet di belakangnya. Bener kata Bayu, penting ketahuan di awal daripada semua udah direncanakan sampai nikah terus ya Pak Bayu yang kecewa. Iya sih. Ya udah deh, kalau kayak gitu, Rif, mending aku berangkat aja deh, Rif. Oh, Daripada kelamaan, dia pasti ada masih di daerah sini kan, Rif? iya bener Pak, masih di daerah sini. Terus kopernya mau dipegang saya atau Bapak Bayu? Kalau misalkan koper ini dipegang kamu, takutnya malah ketahuan, Rif. Ini seolah-olah aku belum ketemu kamu aja. Oh iya ya. Nah, gimana? Udah cocok nggak, Rif? Saya malah nggak nyangka kalau misalkan Pak Bayu itu pura-pura kayak yang beneran sih Pak. Ya udah deh, kalau gitu, Rif, aku mau langsung aja ya. Iya Pak Bayu. Bay, Putri, Bay, kamu kenapa pakai tokat Arif? Kan kasihan Arif malah jadi nggak pakai tokat. oh gini Put, aku mau jelasin sama kamu. Tongkatnya Arif ada di mobil. Dan ini emang tongkat aku. Tongkat kamu. Ya, aku beberapa bulan yang lalu aku kecelakaan, Put, dan kaki aku pincang sebelah, jadi aku harus pakai tongkat biar bisa jalan. Oh ya, kabar kamu gimana, Put? Kenapa kamu bisa ada di tempat ini? Kabar aku baik, Bay. Terus kenapa kamu pas bisa pincang kayak gini, Bay? Ya ceritanya panjang, Put. Intinya ya aku kecelakaan kerja aja. Ini Pak Arif udah sembuh. Perasaan tadi masih agak nggak bisa jalan ya? Iya tadi saya taruh di dalam tongkatnya dan kebetulan pas saya keluar ketemu Pak Bayu. Oh, kayak gitu. Saya itu tadi udah bilang cuma alat bantu aja. Kalau jalan saya bisa. Sekalian ngelatih kaki saya. Oh gitu ya udah. Kamu ngomong-ngomong tambah rapi aja, Put. Dan aku lihat juga kayaknya kamu ceria banget pas ketemu sama aku, Put. Ceria pas ketemu sama aku, cerianya itu dari tadi pagi, Bay. Oh gitu. Ya sebelum aku ketemu sama kamu, aku udah ketemu sama Pak Arif, ya juga ceria kok. Iya kan, Pak Arif? Kenapa kamu nggak bilang kalau misalkan ketemu sama Putri, Rif? Dia kan teman baik aku, Rif. Seharusnya kan kamu bilang, Rif. Tadi saya sudah bilang Pak. Yang kamu bilang itu orang lain, bukan Putri. Dia itu nggak cerita sama aku, Put. Kalau misalkan aku tahu ya, Arif udah ketemu sama kamu, pasti aku langsung nyamperin kamu, Put. Padahal aku udah bilang sama Arif, Rif kalau kamu udah ketemu sama Bayu, kamu harus hubungin aku pengen tahu kabar Bayu kayak gimana, kayak gitu. Sekarang udah ketemu, emang mau ngapain? Udah Iya, mau tanya kabar kamu, tanya kabar. Oke, kabar aku sekarang baik. Terus? mau ngobrol sama kamu. Oh, mau ngobrol sama aku. Berarti bener, Rif. Katanya Arif bilang, ada seseorang yang kangen sama aku. Cuman dia nggak nyebut nama. Berarti ya kamu, Put. Karena dia emang bener gak nyebut nama kamu. Ya udah deh, gini aja. Aku kasihan nih sama Arif. Daripada Arif di sini dia nggak tahu mau ngomong apa, mending kamu sama aku cari pindah ke sebelah sana yuk. Iya udah, yuk. Ini ditinggal sendirian nggak apa-apa emang? Gak apa-apa, nungguin aku aja. Oh ya udah, sini aku bawain. Kamu bisa jalannya nih? Kalau misalkan aku nggak bisa, emang mau kamu gendong? Iya enggak, mau aku bantu, Bay. Nggak usah kok. Ayo. Tunggu ya, Rif. Kita di sini aja ya, Put. Kita nggak nyari tempat duduk. Nggak sakit nih. Enggak kok. Lagian juga biar bisa ngelatih kaki aku juga. Bay, kenapa kamu bisa kayak gini sih? Perasaan dulu kamu baik-baik aja deh. Sebenarnya aku tuh kecelakaan, Put. Dan untung aja kaki aku nggak sampai diamputasi. Karena emang parah banget waktu itu dan sekarang udah pulih total. Ini sebenarnya luka semua, Put. Makanya aku Nggak harus diamputasi kan? alhamdulillahnya enggak. Cuman ya tetap aja harus pakai kayak gini, Put. Nggak tahu sampai kapan. Ya sampai sembuh mungkin. Karena emang kayaknya sembuhnya juga bakalan lama banget dan kecil kemungkinan bisa pulih seperti awal lagi. Oke gitu. Udah nggak apa-apa, yang penting kamu itu bisa hidup dan kamu harus bersyukur sama semua yang lo kasih sama kamu.
termasuk orang yang ada di sebelah aku sekarang. Aku sangat bersyukur bisa mempunyai teman sebaik kamu dan seperhatian kamu, Bud. Iya kan aku teman kamu dari lama, Bay. Terus gimana? Pasangan kamu gimana? Seharusnya aku yang nanya sama kamu. Kamu udah punya pacar? Kayaknya banyak laki-laki yang ngejar-ngejar kamu ya, Bud. Masalahnya sekarang aku lihat kamu itu tambah cantik, Bud. Ya aku aja agak sedikit kayak pangling aja gitu ngelihat kamu. Ternyata yang lewat ini adalah teman baik aku. Aku masih belum ada pasangan, Bay. Ya mungkin ada yang suka sama aku, tapi aku nggak tahu. Karena selama kamu nggak ada, selama kamu di luar kota emang nggak ada laki-laki yang mau deketin aku. Terus kenapa kamu nggak ngubungin aku? Ya aku nggak enak sama kamu, takut kamu udah pura-pura lupa sama aku dan kamu nggak mau kenal aku lagi. Kontak aku juga kayaknya diblokir sama kamu, Bud. Atau jangan-jangan karena ada sesuatu ya? Kamu mungkin udah kenal sama laki-laki lain dan kamu berusaha buat menghindar dari aku. Aku nggak pernah mau menghindar sama kamu, Bay. Malahan aku pengen sama-sama kamu terus. Oh, pengen banget Maksud sama aku, terus. aku pengen jadi teman baik kamu terus, kayak gitu. Mau jadi teman baik atau mau jadi calon istri? Enggak kok, aku cuma bercanda, Bud. Kita kan temenan udah lama. Jadi aku senang banget bisa ngobrol lagi sama kamu, Bud. Setelah sekian lama kita nggak ketemu. Terus orang tua kamu gimana kabarnya? Orang tua aku alhamdulillah semuanya sehat, semuanya baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Ya, Orang tua syukurlah. kamu gimana? Aku soalnya nggak pernah ke rumah kamu. Wah, kamu jahat banget ya, Bud. Padahal orang tua aku tuh seneng banget kalau misalkan ada kamu, Bud. Iya aku kan nggak enak, Bay. Masa aku kesana kamu nggak ada? Iya. Emang kenapa? Kan kamu bisa ngobrol sama orang tua aku, terus bisa masak bareng ibu aku. Iya, ya biasanya juga kayak gitu sih. Tapi itu pas ada kamu aja kan. Pas kamu nggak ada, kamu ada di luar kota, berasa semuanya itu ninggalin aku. Berarti aku ini adalah orang yang sangat berharga di hidup kamu ya, Bud. Sampai-sampai kamu ngomong seperti itu. Iya sih. Kamu itu berharga dalam hidup aku karena aku nggak ada teman sebaik kamu. Yang lain itu pada jahat-jahat dan yang lain itu pada ada maunya sama aku. Ya, aku nggak tahu ya, Put, apa yang kamu ngomongin itu sesuai dengan isi hati kamu atau cuman omongan aja. Kamu masih belum jawab pertanyaan aku, Bay. Pertanyaan apa yang harus aku jawab, Put? Pasangan kamu? Emang itu penting? Ya penting banget buat aku, Bay. Yang penting sekarang, aku sekarang udah bareng sama kamu. Nanti aku bakalan ceritain semuanya sama kamu, tapi jangan sekarang dulu. Aku sekarang lagi nggak pengen fokus bahas masalah itu. Aku cuman pengen berdua sama kamu, karena emang dari kecil teman Ya ini baik kita aku. udah berdua. Ya, maksud aku nggak membahas masalah yang berat-berat. Berat bagi kamu untuk bahas pasangan kamu. Put, kamu ingat nggak? Waktu dulu masih kecil, ya, aku sering berantem cuman gara-gara kamu, tahu nggak, Put? Kamu itu sering digangguin sama orang-orang, sama teman-teman yang cowok-cowok tuh. Tapi aku kan yang selalu ngebela kamu, Put. Terus? Kamu Ya. sekarang tetap mau belain aku kan? Ya, aku tetap bakalan belain kamu sampai kapanpun, karena aku nggak mau kamu itu disakitin sama orang lain. Terus kalau kamu udah punya istri gimana? Apa kamu tetap mau belain aku? Kayaknya Putri ini emang nggak dengar kabar kalau aku udah tunangan. Put, aku mau jujur sesuatu sama kamu. Tapi jangan sekarang ya, nanti setelah ini. Aku harus jujur semuanya sama kamu. Tentang masalah apa yang ada di dalam hati aku. Tentang kehidupan aku yang sekarang. Aku bakalan ceritain semuanya sama kamu. Tapi aku minta tolong, kamu sabar dulu. Dan aku udah nggak bakalan balik keluar kota lagi kok. Jadi Ya, bener. aku pulang ke sini karena emang aku pengen menetap di sini.
Ya udah, aku nggak kira bahas masalah yang barusan. Aku nggak pengen permasalahan ini jadi buat aku sakit hati. Aku cuma mau menyelesaikan masalah aku. Karena aku sekarang kayaknya ada masalah pribadi dan harus aku segera selesaikan. Baru setelah itu, Kamu nggak mau cerita sama aku tentang masalah kamu? aku bakalan ceritain semuanya Put sama kamu. Karena memang momennya masih belum pas aja. Tapi aku janji aku pasti bakalan cerita cepat atau lambat. Aku sebenarnya sekarang lagi haus banget Put. Kamu haus? Kenapa nggak bilang dari tadi, Bay? Aku masa mau minta tolong sama kamu buat beliin air. Iya, mau Kalau- minta tolong sama siapa? Kalau misalkan kamu digangguin sama cowok-cowok, kan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Soalnya kan kaki Ya kamu aku- pukul aja pakai tongkat kamu, Bay. Iya juga sih. Tapi gimana ya Put? Ya udah deh, nggak apa-apa. Aku nggak mau kamu itu kehausan. Karena kamu itu baru datang dari luar kota. Jadi aku mau beli air kamu dulu ya. Kamu yakin mau sendiri? Kalau mau bareng sama kamu ya ayo. Nggak usah. Aku tahu kamu itu capek, kaki kamu sakit. Dan aku nggak mau maksain kamu buat jalan sama aku. Kamu mau aku jujur nggak Put? Mau lah. Aku capek banget sebenarnya dari tadi. Semenjak aku nyampe, aku nggak istirahat. Capek banget Put. Tapi setelah aku ngeliat kamu, capek Pasti itu- mau gombal. bukan mau gombal, aku mau terus terangkan sama kamu. Capek aku tuh hilang semua. Serasa ada penyemangat buat aku sembuh gitu. Ya udah deh, kalau kamu udah ngomong kayak gitu, aku juga semangat nih mau beli air kamu. Ya udah deh, aku tunggu di sini ya. Ya udah, kamu tunggu sini ya, Bay. Tungguin aku. Ya. Aku gak bisa bohong sama perasaan aku. Tapi di sisi lain, aku kan juga udah punya tunangan. Gimana ya kalau misalkan Putri tahu aku udah punya tunangan? Tapi aku kayaknya udah, perasaan aku udah tidak ada sama sekali sama tunangan aku. Apalagi dia udah berubah banget. Mending aku tunggu di sini aja. Wait, Ini kan Windy. pulang aja yuk. Ternyata bener apa yang dibilang. Tadi muter-muter apa Ya yang males? udah lah, aku juga malas di rumah. Bay, Win, Bay, kamu ngapain di sini, Bay? Kamu nggak bilang sama aku? Ini tunangan aku, Fit. Terus ini tunangan kamu? kamu ngapain sama laki-laki ini? Dia siapa? Dia teman aku, Bay. Kamu kenapa, Bay? Aku habis kecelakaan kerja Win, dan aku sekarang udah cacat. Kamu kecelakaan? Kamu nggak apa-apa kan, Bay? Ya kaki aku udah pincang sebelah, jadi mau nggak mau aku harus pakai tongkat biar bisa jalan. Kamu nggak cacat selamanya kan? Ya kata dokter sih kaki aku udah nggak bisa disembuhin lagi. Makanya sekarang aku pulang dan mau ngasih kabar sama kamu. Serius, Bay? Tapi kan uang kamu banyak. Kenapa kamu nggak berobat sampai pulih banget? Kamu bayar berapa Justru aja itu. sama dokter? Aku udah berobat habis banyak dan ternyata kaki aku udah nggak bisa. Sekarang aku udah nggak punya apa-apa, makanya aku pulang. Kamu nggak punya apa-apa? Dan aku udah nggak bisa kerja dan aku udah dipecat dari perusahaan. Tapi aku ada sedikit uang buat bikin bisnis kecil-kecilan di sini buat ya nanti kalau misalkan kita udah nikah ya kita biar bisa. Ya aku berasa mimpi tahu, Bay. Aku nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini dalam keadaan bangkrut dan cacat kayak gini. Maksud kamu apa sih, Bay? Oh, Ya. ngerti deh. Kita udah tunangan loh, Bay. Justru itu Win, kita udah tunangan tapi kenapa kamu malah jalan sama cowok ini? Mending kamu jujur deh, siapa lagi? Ya tapi dia teman aku. Jadi ini Aku masih alasan kamu buat nolak aku terus. Berarti dia teman deket kamu. Oh, aduh, ini nggak penting. Ini yang lebih penting nih kamu, Bay. ya emang kenapa Win? Emang kamu keberatan kalau misalkan aku cacat? Iyalah keberatan. Win, padahal kita udah lama banget gak ketemu ya Win. Aku kira dengan kamu melihat kondisi aku yang seperti ini, kamu bakalan prihatin dan bakalan ngerawat aku, Win. Tapi kamu malah Aduh, ketinggian banget sih mikirnya. Prihatin ya prihatin sih. Tapi menurut kamu aku mau hidup dan ngerawat orang cacat seperti kamu? Kamu nggak mau tahu ya, Bay? Aku nggak mau lagi tunangan sama orang kayak kamu. Aku mau batal tunangan sama kamu, Bay. Win, kamu kenapa jadi setega ini sama aku, Win? Tega kamu bilang. Kamu pikir aku nggak kaget kalau misal kamu pulang dalam keadaan kayak gini? Kamu pikir aku masih mau sama kamu? Mikirlah, Bay. Aku pikir kamu adalah wanita yang paling setia, Win. Tapi ternyata kamu adalah wanita yang paling buruk yang pernah ada di hidup aku. Ih, kamu bilang aku wanita yang paling buruk, Bay. Kamu memilih laki-laki ini daripada aku. Ya mending aku milih dia lah, dia normal.
Dia bisa kerja, dia bisa diandelin. Dan aku selalu ada buat Windy, Gak seperti kamu. Kalau kamu kerja di luar kota, tapi ujung-ujungnya kamu miskin seperti ini. Win, kamu udah menunggu orang yang salah. Andai saja kamu itu bareng sama aku, pasti kita udah menikah, tahu nggak? Kamu tuh ngecewain banget ya, Bay. Kamu bilang aku ngecewain, Min. Ya kalau misal kamu mau Caca, jangan miskin juga. Masih bisa pertimbangin. Untung perempuan, Min. Kalau cowok, udah aku robek menurut kamu. Kenapa? Kamu nggak terima? Ini emang kenyataan kamu sekarang kan? Ya udah, sekarang kita udah nggak ada hubungan apa lagi ya. Kita sekarang udah batal tunangan. Dan jangan pernah ganggu aku lagi. Ya harusnya aku yang ngomong kayak gitu ya. Aku ogah juga ya. Kenal apalagi sampai jadi mantan tunangan orang kayak kamu. Kamu munafik banget jadi perempuan ini. Ya udah, kalau misalkan emang kamu maunya kayak gitu. Yang pertama, aku udah tahu semuanya tentang kamu. Jangan sampai setelah ini kamu menyesal dengan apa yang udah kamu lakukan sama aku. Menyesal kamu bilang. Gak akan aku menyesal, Bay. Menyesal karena aku udah pernah tunangan sama kamu. Aku menyesal karena pernah menghadirkan sosok perempuan seperti kamu di dalam hati aku. Seharusnya dari awal aku udah tahu. Dan akhir-akhir ini kamu memang juga udah sering berubah. Ternyata gara-gara laki-laki ini. Ternyata perempuan yang setia itu emang mahal banget harganya. Kamu pikir ada yang mau sama kamu sekarang? Ada. Setelah ini pun aku bakalan tunangan sama orang lain dan bakalan nikah dengan orang lain. Aduh. Win. Mana mungkin orang cacat. Bakal Kamu ada gak yang usah mau. ikut campur. Orangnya nih sakit banget, tau nggak? Mau ngajar banget. Laki-laki lembek seperti ini yang mau kamu nikahin. Lembek kamu bilang. Kamu didorong sedikit udah jatuh. Kamu tuh berdiri pakai bantuan tongkat kayak gini. Denger tuh, di sini yang lembek kamu, tau nggak? Dibantu dengan itu tongkat. Tapi setidaknya aku masih tetap buat menjaga perasaan orang. Nggak kayak kamu. Ya udah, sekarang masih ngapain lagi di sini? Pergi. Kamu nggak bisa pergi duluan ya? Malu ya kamu jalan pincang kayak gitu. Ih, Fit, aku tuh nggak nyangka tahu kalau dia jadi kayak gitu. Aku juga nggak tahu. Kan aku baru tahu nih kalau kamu udah tunangan sama dia. Jadi sekarang udah gak ada alasan, Win, buat kamu nolak aku lagi. Karena orang yang kamu tunggu udah seperti itu. Masa kamu mau menolak aku lagi? Ya, tapi aku lagi berasa dapat musibah dan aku ngerasa lagi sedih banget ini. Ya udah. Itu gimana Sekarang sih? kan udah terbongkar semuanya. Dan kamu udah batal tunangan sama dia. Kamu udah bebas dong. Seharusnya kamu tuh seneng, bukan malah sedih. Ya tapi aku shock, tau nggak Fit? Udah, mendingan kita pindah aja. Ayo. Udah yuk. Bay, aku minta maaf banget ya, ternyata tempat minumnya itu jauh banget. Di sini nggak ada warung kayak biasanya itu. Aku merasa bersalah sama kamu karena aku nggak bawa minuman. Lihat kamu aja aku udah seger. Kayak aku harus cerita semuanya sama kamu. Aku barusan ketemu sama tunangan. Kamu udah tunangan? Kamu dengerin dulu ya. Aku barusan ketemu sama tunangan aku dan dia bareng sama cowok lain. Dan dia maki-maki aku dan membatalkan tunangannya sama aku gara-gara aku cacat seperti ini. Ya udah, gak apa-apa, aku terima. Karena emang aku dari awal udah gak serak aja sama dia. Jadi akhir-akhir ini dia memang sering berubah. Aku nggak cerita sama kamu karena aku menjaga perasaan kamu. Bay, kenapa kamu nggak cerita sama aku, Bay? Aku nggak pengen kamu itu ngejauh dari aku. Aku nggak kira ngejauh sama kamu meskipun keadaan kamu dan kamu udah punya tunangan. Aku juga nggak kira berubah sama kamu. Kamu sampai kapan bohong sama perasaan kamu? Kamu suka kan sama aku? Ya begitu pun juga aku. Aku dari dulu ternyata aku kira sayangku sama kamu hanya sebatas teman. Tapi ternyata setelah aku rasakan, ternyata aku benar jatuh cinta sama kamu. Kamu yakin kamu ngomong kayak gitu sama aku? Aku berani ngomong seperti ini karena aku udah gak ada hubungan sama siapa. Aku mau ngomong dari dulu, tapi aku harus menjaga perasaan dari tunangan aku. Karena aku juga harus menjaga perasaan kamu. Dan pertanyaannya sekarang, apa kamu mau
masih berhubungan sama aku dengan kondisi aku yang cacat seperti ini udah nggak bisa apa-apa. Ya, kamu jawab jujur aja. Kalau misalkan emang kamu keberatan, gak masalah, kita masih bisa temenan. Kalau boleh jujur, aku juga suka sama kamu, Bay. Tapi suka aku sama kamu itu lebih dari teman. Iya, aku tahu kok. Kamu tahu dari mana, Bay? Ya, aku tahu dari dulu dan aku ngerasa kok. Terus? Aku pengen kita itu lebih dari teman, Bay. Dan aku mau ngerawat kamu sampai kamu sembuh. Kamu yakin? Asal kamu nggak ke luar kota lagi. Aku udah gak mau keluar kota lagi kok. Kamu yakin? Kamu bakalan ngerawat aku dan mau terima aku apa adanya kok? Aku yakin, Bay. Aku nggak mau terus-terusan mendem perasaan ini, dan aku juga nggak mau kamu menikah sama orang lain. Ya udah, kalau kayak gitu kamu nggak perlu ngerawat aku. Kamu cuma Bay, ntar kamu jatuh, pakai aja. perlu mempersiapkan buat menjadi pacar aku. Aku sebenarnya nggak cacat pun. Aku sengaja pinjam sama Arif karena Arif tadi laporan sama aku, dia ngelihat tunangan aku bareng sama cowok lain. Dan dengan cara aku menggunakan tongkat ini, aku pura-pura cacat. Aku bisa tahu dia itu wanita yang setia atau enggak. Ternyata bener apa yang aku duga selama ini. Tunangan aku nggak setia sama aku. Dan kalau kamu sih, tanpa aku menggunakan seperti ini, kamu pasti tetap bakalan bersikap seperti dulu kok sama aku. Tapi kan nggak kayak gini, Bay. Kalau Aku dibohongin sama kamu. Kalau misalkan aku ngomong yang sebenarnya sama kamu pun, otomatis aku harus cerita juga tentang masalah aku dengan tunangan aku. Dan aku nggak mau bercerita sama kamu dengan waktu yang belum pas. Udahlah, semuanya udah terjadi, dan kalau misalkan nggak dengan cara seperti ini, aku nggak bisa ngungkapin perasaan aku sama kamu pun. Terus Ya, aku mau kamu jadi pacar aku. Jadi pacar aku, jadi tunangan aku, jadi istri aku, jadi ibu dari anak-anak aku. kamu nggak bohongin aku kan, Bay? Ini nggak bercanda kayak gini kan? Apa pernah selama ini aku ngobrol seserius ini sama kamu? Ya nggak pernah sih. Cuman kok aku jadi bingung gini ya? Ya, kamu gak perlu bingung, kamu tinggal jawab aja. Mau atau enggak? Mau. Ya udah, berarti sekarang kamu udah jadi pacar aku. Emang aku jadi pacar kamu sekarang? Jadi pacar, habis itu jadi tunangan, habis itu jadi istri, dan jadi ibu dari anak-anak aku nanti. Berarti bener dong, ini tongkat Arif. Nah, bener Put, jadi ini sebenarnya tongkatnya Arif. Kamu tega banget sama Arif ya, Bay? Itu lagi pincang beneran loh. Ya tapi dia bilangnya sama aku, katanya nggak apa-apa, masih bisa jalan meskipun cuma dikit-dikit. Kamu kelewatan, Bay. Ih, kasihan, kasihkan aja, tahu nggak sih? Ini masalah masa depan aku Put. Kalau aku nggak bilang, nggak minta tolong sama Arif, nggak pakai tongkat ini, Terus kakek Arif itu gimana? Dia tuh nggak bisa jalan kayaknya deh. dia cuman kesleo, katanya dia habis jatuh dari pohon mangga karena ibu aku pengen mangga. Udah deh, yang penting sekarang kita udah pacaran, aku udah lega. Mending sekarang kita ke Arif aja yuk. Ya udah yuk, Sian. Sini aku bawain. Ayo. Loh, ada Arif. Rif, Ada siapa nih? Mbak Widi? ngapain Rif? Saya disuruh jemput bos muda Bayu. Bos muda? Bukannya dia udah bangkrut ya? Nggak usah manggil bos deh kamu. Bangkrut? Iya, Sejak kapan Pak Bayu bangkrut? Rif, aku itu udah lihat sendiri ya. Dia tuh udah cacat, bangkrut, gak punya apa-apa. Jadi ya aku langsung batalin tunangan aku sama dia dong. Cacat? Iya. Yes. Apaan yes. Berarti rencana bos Bayu berhasil dong? Rencana apa sih maksud kamu, Rif? Ya sebenarnya tongkat yang dibawa Bayu itu tongkat saya, Mbak Windy. Kemarin saya jatuh dari pohon mangga jadi keseleo kayak gitu. Serius? Kan itu tongkat kamu? Iya bener. Buat apa saya bohong? Ya, terus ngapain Bayu ngelakuin itu? Aku kan tunangannya, Rif. Mohon maaf, Mbak Windy. Tadi soalnya sebelum saya ketemu Pak Bayu, saya udah ngelihat Mbak Windy sama ini nih, siapa nih? Ini gara-gara kamu ya, berarti kalau misal kamu nggak kayak gitu, aku nggak bakalan tunangan
batalin tunangan aku sama Bayu. Dia tuh temen aku. Kok nyalain saya, Mbak? Ya kalau misalkan Mbak tetap terima Pak Bayu apa adanya, Mbak Windy juga gak bakalan mutusin pertunangan kalian kan? Kenapa saya yang disalahin? Ya iyalah kamu yang salah. Kamu tuh gimana sih? Harusnya kan gak ada apa-apa, aku tetap sama Bayu. Terus Mbak Windy setelah mutusin Bentar, pertunangan sama berarti Pak Bayu nggak bangkrut juga dong? Iya enggak lah Mbak. Masa orang bangkrut bawa mobil ke sini? Enggak mungkin toh. Kesel banget. Terus setelah itu Mbak Windy pilih dia. Yakin? Iya tampang kayak preman kayak gitu Mbak. Ya, tapi gara-gara kamu ya Rif semuanya. Aku patahin kaki kamu yang sebelah baru tau rasa kamu. Hah? Oh jangan gitu Ngomong Mas. aja sembarangan kamu ya. Ya udah Terus kayaknya gimana kalian dong? Aku jadi menyesal nih udah batalin tunangan aku sama dia. Ya udah kalian ini kan udah memutuskan untuk bersama, ya udah lanjutin aja Mbak. Malah bagus. Ntar Ini kalau dia, Syari. bukan nikah undang saya Dev? juga. Baik, Ngapain perempuan ini ada di sini lagi, Put? baik aku minta maaf sama kamu, baik. Baik ini siapa, baik? Put, ini perempuan yang aku maksud, Put. Oh ini tunangan kamu. Iya, tapi sekarang aku udah nggak ada hubungan apa lagi sama dia. Oh ya, kenalin. Ini calon istri aku. Baik. Baik, kamu serius ngomong kayak gitu? Win, aku nggak cacat kok, Win. Mungkin ada sudah cerita sama kamu. Ya udah. Ketika aku ada masalah dan aku lagi sakit, kamu ninggalin aku, Win. Dan sekarang ketika kamu tahu kalau misalkan aku nggak cacat dan aku nggak bangkrut, kamu mau seenaknya mau balik sama aku. Mau kamu apa, Win? Hah? Aku minta maaf sama Selama kamu, ini aku Baik. udah sabar sama kamu ya, Win. Apa selama ini aku nggak pernah ngasih kabar sama kamu, Win? Dan apa yang kamu minta, apa pernah satu kali pun nggak aku turutin, Win? Iya, aku minta maaf, baik. Cuman satu hal yang belum aku turutin sama kamu. Kamu minta aku segera menikahi kamu, dan sekarang rencananya aku mau nepatin semua janji aku sama kamu. Tapi setelah aku pulang, ini yang aku dapat. Meskipun aku nggak ada perasaan sama kamu, aku masih berusaha bersikap sebagai laki-laki sejati. Tapi ini yang aku dapat sekarang. Aku udah nggak mau ngeliat muka kamu lagi. Jangan pernah ganggu aku dan keluarga aku lagi. Aku bakalan bilang sama orang tua kamu kalau misalkan kamu yang udah membatalkan pertunangan ini. Dan buat kamu ya, kamu pikir aku nggak tahu kamu siapa? Hah? Kamu sering pinjem duit kan? Sama temen aku? Ya, emang ya. Ya gara-gara ini. Apaan sih kamu? Uang yang aku kasihkan sama kamu selama ini itu, uang dari mana kalau bukan aku nginjem? Hah? Sekarang aku udah waktunya ditagih sama orang yang aku pinjemin uangnya. Tahu nggak? Bukan gara-gara aku ya. Kamu emang nggak becus dan kamu emang nggak mampu. Baik, tapi aku minta maaf banget sama kamu, baik. Apa masih pantas ya aku maafin kamu? Tapi Ya karena Allah, emang aku masih baik. sadar, sebagai manusia ya kita emang nggak luput dari yang namanya salah. Aku bakalan maafin kamu. Tapi tolong jangan pernah ganggu hubunganku sama Putri. Sekarang kamu bisa pergi dari sini. Aku gak usah maafin dia, Mas. Itu materi banget, tau nggak? Giliran udah cacat ditinggalin. Tuh, kamu udah tahu sendiri kan, Pus? Kalau sekarang aku udah nggak ada hubungan dengan siapapun. Aku cuman pengen menikah sama kamu. Dan ternyata kalau jodoh itu nggak kemana ya. Kamu bisa tanya sama Arif. Pertama aku ketemu sama Arif, siapa yang kutanya? Tunanganku atau kamu? Kamu yang kutanya, Put. Dan sekarang dia udah jadi pacar aku, Arif. Pak Arif, kamu juga bohong ya sama aku ya? Ini semua rencananya Bapak Ibu. Ya kamu ikut-ikutan sih. Ya, tolong maafin Arif juga lah. Dia juga udah berkorban, Put. Kalau bukan karena Arif yang bantu, aku sama kamu nggak mungkin bisa pacaran sekarang. Iya. Mana nanti aku bakalan mau nikah sama Putri, Rif. Dan aku bakalan kasih hadiah buat kamu, Rif, karena kamu udah bantuin aku. Kalau bukan karena kamu, ya aku gak bakalan bisa mau pacaran sama Putri. Iya. Dan Arif ini feelingnya kuat loh, Put. Dia itu emang lebih setuju aku sama kamu daripada sama tunangan aku itu. Ya udah, kalau kayak gitu, sekarang kita Kita pergi. Udah, Arif. Kamu masuk dulu, Put.
Yaudah, ayo Rif, aku yang bawa mobilnya deh Rif.